Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kafaso Aldo Yusnedra Winata. Pada kali ini saya akan membahas tentang peternakan ilegal Arca Manik Wali Jabar yang melanggar hukum, mencemari lingkungan, dan mengganggu tata ruang. Untuk identifikasi lembaga yang pertama yaitu dalam kasus tersebut, lembaga yang terlibat adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung, serta masyarakat yang terdampak. Untuk yang pertama ini, fungsi lembaga itu yaitu pengendalian sosial. Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah bertugas mengawasi izin usaha dan memastikan kepatuhan terhadap hukum lingkungan, serta zona berperan dalam mengontrol agar perilaku usaha sesuai aturan. Lalu, yang kedua, pemenuhan kebutuhan dasar. Pemerintah bertanggung jawab melindungi lingkungan yang aman dan sehat bagi warga, menjaga hak mereka atas lingkungan bersih. Lalu, sosialisasi pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dan dalam mengedukasi pentingnya menjaga lingkungan dan dampak usaha ilegal. Lalu, menjaga identitas dan solidaritas masyarakat terdampak bersama dalam memperjuangkan hak lingkungan mereka, memperkuat solidaritas untuk menuntut perbaikan. Lalu, penyelesaian konflik. Pemerintah berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat dan pemilik usaha, menjamin keadilan dalam penyelesaian permasalahan ini. Lalu untuk ciri umum dan cara mempelajari lembaga. Untuk ciri umum yaitu adat istiadat dan tata kelakuan. DLH dan pemerintah mengatur tata kelola usaha berdasarkan hukum dan nilai sosial. Lalu, kekalahan. Lembaga pemerintah bertahan lama karena memiliki dasar hukum dan didukung oleh masyarakat. Bertujuan sesuai fungsi DLH bertujuan melindungi lingkungan dan kesehatan publik. Alat pendukung yaitu kantor pemerintah, alat pemantau lingkungan, dan sarana pengaduan warga. Lalu ada tradisi dan aturan, ada regulasi formal dan prosedur tertulis. Lalu untuk cara mempelajari lembaga, yang pertama adalah itu melindungi lingkungan melalui pengawasan, penegakan hukum, dan menyelesaikan konflik. Lalu yang kedua, pemerintah Kota Bandung mengatur tata ruang, menjamin keamanan publik, dan menyelesaikan konflik. Ketiga, masyarakat sekitar berperan sebagai pengontrol sosial melalui partisipasi, aduan, dan aksi kolektif. Lalu yang keempat, ada conformity dan deviation. Conformity dalam konteks peternakan ilegal di pemukiman mencerminkan bagaimana masyarakat dan lembaga seperti DLH dan pemerintah menyesuaikan diri dengan dan nilai lingkungan hidup. Mereka berusaha patuh terhadap hukum, regulasi demi kepentingan bersama. Lalu sebaliknya, deviation terlihat dalam praktik peternakan ilegal di mana pemilik usaha atau peternak itu sendiri menyimpan dari norma dan peraturan yang ada, menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Lalu penyimpangan ini menunjukkan ketidakefektifan kontrol sosial dalam menegakkan norma. Lalu ada saluran kekuasaan. Politik. Pemerintah daerah menggunakan kekuasaan politik untuk menetapkan dan menegakkan regulasi. Lalu ada tradisional, masyarakat sekitar bisa memanfaatkan nilai tradisi lingkungan sehat sebagai dasar penolakan. Mass communication. Media atau pengaduan publik meningkatkan tekanan dan kesadaran atas isu ini. Lalu ideologi, masyarakat berpegang pada ideologi berkeberlanjutan untuk mendorong perubahan. Untuk sumber kekuasaan, kekayaan pemilik usaha berdaya lebih untuk mempertahankan operasinya karena aset yang dimiliki. Status, pemerintahan daerah berstatus resmi dengan wewenang untuk menegakkan aturan. Lalu wewenang legal, pemerintah memiliki kekuasaan hukum untuk mengatur dan menutup usaha ilegal tersebut. Lalu yang keempat, kepercayaan publik. Masyarakat ini mendapat kekuatan dari nilai tradisi menjaga lingkungan. Lalu yang kelima, wibawa atau karisma. Pemimpin komunitas bisa menggunakan wibawa untuk mempengaruhi warga. Pendelegasian wewenang pejabat dan wewenang dapat melimpahkan tugas penegakan hukum ke DLH.
Lalu kalian pejabat daerah dan ahli lingkungan menggunakan kalian untuk memantau dampak dari usaha peternakan ilegal tersebut. Cara mempertahankan kekuasaan dan kebijakan utama. Yang pertama itu penguatan hukum. Pemerintah harus menegakkan aturan dengan konsisten, misal dengan inspeksi rutin dan sanksi tegas. Lalu membangun kepercayaan, menanggapi keluhan masyarakat dengan transparansi untuk menjaga kepercayaan publik. Lalu komunikasi yang efektif, pemerintah bisa menggunakan media untuk menyampaikan tindakan dan dampaknya, sehingga publik mendukung penegakan hukum. Lalu ada kolaboratif, mengajak partisipasi masyarakat dalam memantau dan melaporkan pelanggaran, memperkuat kontrol sosial. Lalu untuk kebijakan utamanya yaitu perizinan usaha. Kegiatan peternakan berada di zona pemukiman yang tidak sesuai peruntukannya menunjukkan lemahnya pengawasan perizinan. Lalu untuk pengendalian penyakit, limbah dari peternakan dapat memicu masalah kesehatan masyarakat yang menandakan pengabaian regulasi kesehatan hewan dan lingkungan. Lalu ada pengawasan produktif, kurangnya pengawasan menciptakan dampak negatif terhadap lingkungan dan warga sekitar. Lalu ada distribusi pakan dan impor, tidak relevan jadi langsung dalam kasus ini. Tapi praktik usaha ilegal dapat menekan peternak kecil yang mematuhi aturan. Lalu ada kendala yang dihadapi peternak dalam mengakses layanan birokrasi. Prosedur yang kompleks, banyaknya persyaratan administratif membuat proses perizinan dan bantuan sulit diakses. Kurangnya informasi, lalu minimnya sosialisasi tentang aturan dan kebijakan menyebabkan peternak tidak memahami prosedur. Lalu untuk waktu yang lama, proses persetujuan sering memakan waktu yang lama, menghambat aktivitas peternakan, biaya tinggi, biaya pengurusan izin atau layanan lainnya, dapat menjadi beban bagi peternak kecil. Lalu akses geografis, jarak ke kantor pemerintahan atau layanan terkait menyulitkan peternak di daerah terpencil. Lalu ada regulasi dan birokrasi. Regulasi dan birokrasi memiliki dampak signifikan terhadap produktivitas, efisien, dan daya saing peternak kecil. Yang pertama ada produktivitas, proses birokrasi yang rumit dan lambat dapat menghambat akses peternak kecil ke izin usaha, subsidi pakan, dan teknologi, mengurangi output mereka. Lalu efisiensi, persyaratan administrasi yang kompleks dan biaya tinggi menghabiskan waktu serta sumber daya peternak, mengurangi efisiensi operasional. Lalu yang ketiga ada daya saing, kurangnya dukungan dan birokrasi yang membuat peternak kecil ini sulit bersaing dengan peternak besar atau produk impor. Proses birokrasi yang tidak efisien cenderung lebih menghambat daripada mendukung peternak kecil. Lalu yang terakhir ada peran instansi. Peran Dinas Peternakan ini bertugas menyediakan layanan seperti pelatihan, akses teknologi, pengendalian penyakit, lalu distribusi pakan, dan bantuan teknis. Tujuannya itu adalah meningkatkan produktivitas dari kualitas hasil ternak dan kesejahteraan peternak. Evaluasi pelayanan mendukung jika layanan seperti vaksinasi, penyuluhan, dan subsidi berjalan efektif, ini mendukung kebutuhan peternak. Hambatan lalu layanan seringkali terkendala birokrasi panjang, kurangnya sumber daya manusia, dan akses yang tidak merata, terutama di daerah terpencil. Lalu untuk rekomendasi meningkatkan efisiensi layanan, digitalisasi proses, dan pendekatan berbasis komunitas dapat lebih mendukung kebutuhan peternak kecil. Sekian dan terima kasih atas materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Terima kasih.